memang hasilnya bagus, saudara. Yang disuntikan saya itu 5 macam, saudara. Bayangin, 5 macam itu gratis. Dan dia berkata, suntikan ini bukan sembarangan. Ini spesial obatnya saya bawain, saya belikan dari luar pokoknya ya. Dari luar. Di sini nggak ada. Dan saya tahu memang itu mahal. Tetapi puji Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, saya bisa merasakan suntikan itu. Ya. Dan ketika melayani dari hari ke hari, terus berdoa, saya cuma menyampaikan pesan Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Lepaskan semua kekecewaan, sakit hati, semua. Ampuni musuh-musuhmu, semua yang ingin menjatuhkan engkau, yang ingin menghentikan berkatmu. Pernah dibuat sampai sepi, enggak ada pasien yang masuk. Dia bingung. Tetapi ketika kita berdoa, pelepasan terjadi, semua diusir, akhirnya ada pasien yang masuk lagi. Mulai pasien yang masuk lagi dan masuk lagi. Sampai akhirnya dia bilang, Ling, udah lancar, yang ini bagus. Yang praktek sana itu masih nggak bagus, masih sepi. Padahal di situ itu dulu rame, satu hari bisa 40 orang. Tapi sekarang dibuat satu orang pun tidak ada. Dan ketika berdoa Tuhan perlihatkan musuh-musuh sesama koleganya, ya, yang iri hati dan berusaha membuntu, menyetop semua prakteknya. Tetapi Tuhan itu baik. Ketika beliau bisa mengampuni, mengasihi, berdoa setiap hari, berdoa pelepasan, terus berdoa pelepasan. Mulai beliau mengalami perubahan. Dia berkata, mulai ada yang masuk. Mulai ada yang masuk 1, 2, mulai ada 6, mulai ada 10. Puji Tuhan. Ya, pemulihan terjadi. Dan kita terus berdoa dan berdoa. Saya bilang, kalau rasa tidak enak, langsung telepon saya, langsung berdoa. Jadi dilepaskan, jangan menumpuk. Karena kalau numpuk, iblis itu kalau numpuk tambah banyak. Tapi harus langsung diusir, jadi ringan, saudara. Ya. Dan dokter ini nurut. Pagi, siang, malam. Dia selalu telepon, selalu berdoa. Orangnya baik, orangnya sabar. Dan dia berkata, saya tiap hari selalu berbagi kasih. Saya tiap hari selalu bagi-bagian 100 bungkus nasi kepada orang-orang di jalan, orang-orang miskin. Pernah saya bagi 250 bungkus. Ya. Itu sudah kerjaan saya, kehidupan saya dari dulu sampai sekarang. Luar biasa. Dan ketika dia melakukan itu terus, pernah satu hari dia berkata, aku tidak punya uang sama sekali. Hari itu benar-benar tidak punya uang sama sekali. Dan ketika nggak punya uang sama sekali, nggak bisa berbagi kasih. Tetapi waktu didoain Tuhan berkata, jangan takut. Aku sendiri yang menyertai engkau, yang memberkati engkau. Engkau akan dapat berkat yang luar biasa. Dan ternyata Tuhan kirim koleganya, ya saya nggak tahu, pokoknya orang bukan dari Indonesia sini, datang dan memberkati beliau. Dengan berkat yang dari Tuhan, dia bisa berbagi kasih lagi sampai akhir hidupnya. Bahkan dia baik hati, dia melihat saya, ya, kok sakit itu, yang sakit minga, dia bilang, coba kamu pergi ke rumah sakit, ya. Nanti masuk bon saya semua. Kamu check up, kamu periksa semua, ya, saya yang bayar. Saya bilang, dok, terima kasih. Saya nggak ada waktu. Saya mau onsite. Dia tawarin lagi, saya nggak ada waktu. Saya mau Zoom. Saya ada pelayanan. Jadi nggak kepas terus waktunya. Ya. Jadi akhirnya nggak sampai periksa. Tapi Tuhan baik. Kita terus berdoa dan berdoa. Dan hari-hari terakhir ketika kita berdoa sama-sama. Ada anak Tuhan juga yang mendoakan dapat penglihatan. Saya juga dapat. Terakhir sudah beberapa kali. Saya berkata, dok, Tuhan perlihatkan Anda pakai baju putih bagus. Pakai jas putih bersih bagus. Seorang jubah putih ada di samping Anda, di belakang Anda. Seorang jubah putih menjamah, memegang kepalamu. Terkadang Tuhan itu memegang ini pundaknya, ya. Terkadang Tuhan itu melepaskan semua yang ada di belakang leher ini, ditarik, dicabut. Semua dikeluarkan. Sampai akhirnya dikeluarkan bersih. Dan Tuhan perlihatkan, saya katakan semua. Saya sampaikan semua penglihatan itu. Dia berkata, amin, amin, puji Tuhan. Dan Tuhan katakan, percayalah. Aku akan memberikan kelepasan, kebebasan.
kemerdekaan, kemenangan, dan kesembuhan, pemulihan yang dari aku. Saudara, saya pikir sembuh Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, sembuh. Ternyata setelah beberapa hari terus penglihatannya terus seorang jubah putih ada di situ, semakin terang seisi ruangannya, ya. Ternyata hari Jumat terakhir saya masih ke sana. Saya sempat ketemu dokter, saya bilang, "Dok, wajahnya kok rasanya lesu?" Dia bilang, "Iya, saya mual-mual terus." "Doa ya?" "Iya, doa." Hari Sabtu masih doa. Dia bilang, "Aku mualing, nggak bisa lama." "Oke, doa." Nggak lama. Hari Minggu, saya pikir nggak ada kabar berarti dia mungkin masih mual. Ya. Hari Senin kok nggak ada kabarnya. Baru anak Tuhan yang satunya ngecek telepon. Dan ketika ngecek telepon, dikasih berita kalau dokternya itu mau disuntik gitu, mau suntik, tapi susternya nggak bisa suntik. Karena cari nadinya nggak bisa ketemu. Nah, terus langsung dibawa sama anaknya ke rumah sakit yang lain karena dilihat drop. Dan ternyata di sana tidak lama beliau berangkat. Nah, ketika beliau berangkat berpulang, saya bertanya, "Tuhan, kata Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan, kok berangkat?" Tuhan berkata, "Aku yang menyembuhkan dia, melepaskan dia dari kesakitannya, dari ketidakberdayaannya. Aku yang memberikan kebebasan, kemerdekaan, dan kemenangan. Dia sekarang benar-benar merdeka, dia benar-benar berkemenangan. Dan waktunya dia pulang ke rumah Bapa." Oh, puji Tuhan. Ternyata Tuhan sembuhkan total. Dia tidak akan merasakan sakit lagi di dunia. Tetapi dia berkemenangan. Dan Tuhan perlihatkan, saya tanya, "Tuhan, bagaimana nasib Bapak dokter ini?" Karena dia adalah orang Katolik kan. Tidak seperti kita. Tetapi Tuhan perlihatkan, karena beliau terus berdoa. Beliau memang orang Katolik, tapi beliau selalu ikut persekutuan-persekutuan seperti kita gitu ya, karismatik. Banyak persekutuan yang diberkati. Dia selalu menabur makanan, kasih kepada semua PD-PD. Dan yang datang tadi juga dari PD-PD, banyak PD yang sudah disuplai beliau. Nah, Tuhan perlihatkan lagi. Saudaranya jadi tanya, "Siapa?" Ya, kan enggak kenal. Kita sama semua enggak kenal. Kita cuma kenal dokternya, enggak kenal keluarganya. Lalu adiknya yang paling kecil tadi datang, "Ciling," dia tanya, "Di sini siapa ya di antara kalian yang setiap malam doa sama dokter?" "Loh, kok tahu?" "Iya, dokter cerita. Ada yang tiap malam doa." Saya bilang, "Saya itu tiap malam kita berdoa. Satu tim 4 orang. Kita berdoa sampai pagi." "Oh, iya, dokter juga bilang sembuh." Bahkan hasil pemeriksaan ke Jakarta barusan itu hasilnya bagus, mengembirakan, ada kemajuan. Kita udah senang, hasilnya bagus berarti pemulihan terjadi. Nah, tetapi tiba-tiba beliau harus berpulang. Dan dia bertanya, terus kok berpulang? Saya sampaikan pesan Tuhan. Dari seminggu sebelum beliau nggak ada, seminggu 2 minggu, penglihatannya selalu seorang jubah putih ada di samping beliau. Dia tanya, "Disampaikan ke dokter?" "Iya, saya sampaikan ke dokter kok." Dokter bilang, "Amin, amin, puji Tuhan." Terus amin, puji Tuhan. Ya, dia terima semuanya. Dan akhirnya saya kasih tahu, jangan takut, jangan susah ya. Karena memang sudah waktunya dokter ini berpulang ke rumah Bapak. Karena Tuhan perlihatkan, beliau memakai baju putih panjang seperti pastor Katolik ya. Beliau memakai baju putih panjang naik ke atas. Dan ada 2 malaikat yang menjemput beliau naik ke atas. Berarti beliau berkemenangan. Dan memang sudah waktunya pulang. Sehingga legalah keluarganya. Dan saya percaya ada rencana Tuhan kenapa saya tadi harus pergi. Ya. Saya pikir tadi saya nggak pergi. Kalau besok udah dikubur. Ya. Saya sempatin tadi jam 2. Kita sudah ke sana. Ternyata pulangnya telat. Ya. Karena banyak dari PD-PD juga yang datang. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Tuhan selalu membuat semuanya itu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya.
Tuhan selalu membuat semuanya itu indah pada waktunya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mau melakukan perintahnya sesuai dengan kehendaknya, maka di sanalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketika dokter ini melakukan semuanya dengan segenap hati, ya, melakukan semuanya dengan segenap hati, diam nurut, memuji menyembah, disuruh berdoa, terus memuji menyembah, terus memuji menyembah. Dan ketika beliau terus memuji menyembah, maka ada kelepasan terjadi. Dia tuh nggak ngerti, dia tanya, tuh kok harus begini? Iya memang harus begini. Terus berdoa. Kalau nggak bisa berbahasa roh, nyanyi aja, haleluya, haleluya. Beliau terus nyanyi, saudara. Tetapi beliau mulai ada perubahan, bisa melepaskan pengampunan, bisa melepaskan semua kekesalannya, kekecewaannya. Semakin hari dikikis semuanya, semakin benar di hadapan Tuhan. Dan ketika benar di hadapan Tuhan, beliau boleh berpulang kembali ke rumah Sang Pencipta, ke rumah Bapa yang di surga. Sembuh total dengan cara Tuhan. Saudara, kalau dikasih waktu seperti dokter ini, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya kita. Masih ada waktu. Seperti teman-teman kita dulu, Bapak Sugiarto, orang Sidoarjo, yang ikut di Zoom ini berapa lama. Beliau terbaring sakit juga tidak berdaya. Dan ketika beliau ada di dalam Zoom ini dengan setia, mendengarkan firman Tuhan, terus mengampuni, mengasihi. Ya, Bapak James Sugiarto, termasuk Lina Banjarmasin, ibunya, ya, Jelita, ya, Banjarmasin, selalu ikut Zoom sambil terbaring di rumah sakit, terbaring di ranjang, terus mengikuti, terus belajar, dikikis, dibersihkan, mengampuni, mengasihi, sampai Tuhan tahu Bapak James itu. Bapak James Sugiarto itu di detik dia hampir harus berangkat. Tuhan bilang tinggal selangkah lagi. Kita nggak ngerti tinggal selangkah lagi apa. Ternyata masih ada titik hitam di dalam hatinya. Dan ketika sudah ada pemberesan, maka beliau boleh berangkat, berkemenangan, kembali ke rumah Bapa di surga. Ibu Jelita Banjarmasin juga Tuhan perlihatkan. Beliau juga diterima di sisi Tuhan. Alangkah indahnya kalau yang begini, saudara. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita ada dalam Zoom ini bukan biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Dan Tuhan mau kita di Zoom ini dibersihkan setiap hari. Dibersihkan, dikikis. Batu-batu kerikilnya semua dikeluarkan. Sampahnya dikeluarkan, daun-daun kering, kerikil-kerikil, paku-paku, duri-duri, akar kepahitan semua dikeluarkan. Dan ketika semua dikeluarkan, ada kesembuhan di dalam hatimu. Disembuhkan, dibersihkan, dipulihkan. Dan diberikan hati yang baru, yaitu hati yang penuh dengan kasih Bapa. Hati yang penuh dengan kasih Bapa itu selalu bisa mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, engkau bisa bersyukur dalam segala hal. Ketika sewaktu-waktu harus pulang ke rumah Bapa di surga, engkau tidak akan terlambat. Tetapi engkau akan diterima di sisi Bapa di surga. Ya, oleh sebab itu mari hari ini dengan kesaksian ini kita belajar. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Kita harus melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Dan jangan cuma cari wajahnya dan kebenarannya, mengasihi Dia, tetapi lakukan sesuai dengan perintahnya.
Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Layani dia dengan segenap hati dengan pujian penyembahanmu. Dan teruslah menggali firman Tuhan, belajar membaca Alkitab terus. Sambil Tuhan katakan engkau harus melakukan perintahku. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tetapi iman disertai dengan perbuatan, maka itu akan mendapatkan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Saudara, kita sering luar biasa doa malam, doa puasa. Bible study luar biasa, melayani luar biasa. Tetapi tahukah Anda ketika Anda tidak pernah memperhatikan rumah Tuhan, tidak pernah memperhatikan ladang Tuhan, tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tuhan suruh memperhatikan kita terus, kita berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan kerjakan kerjaanku Tuhan, sepi Tuhan, tolong Tuhan, rame no Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Kita selalu berkata, Tuhan tolong Tuhan, sepi Tuhan, tolong Tuhan. Kirim pembeli Tuhan, kirim pelanggan Tuhan. Kita selalu berkata begitu. Tuhan tolong aku Tuhan, tolong. Buka jalan Tuhan, buka jalan. Tapi kita tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Anda baca di rumah sendiri. Ya, ketika kau melakukan semua perintah Tuhan dengan baik dan benar, jangan ada yang ketinggalan satu pun. Karena kalau ketinggalan satu aja, nggak bisa. Hati kita aja ini udah putih bersih. Tetapi ketika masih ada titik hitam satu aja, saudara, pintu surga nggak terbuka bagimu. Di surga demikian juga di bumi. Tetapi mari hari ini kita mempunyai hati yang benar-benar bisa mengampuni dan mengasihi. Kita mempunyai hati yang benar-benar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan benar-benar menjaga hatimu, jangan ada celah. Karena begitu celah itu masuk, si jahat itu masuk melewat celah yang kecil sekalipun, maka ketika si jahat sudah nyusup masuk, celah itu akan menjadi besar dan besar dan besar. Kalau sudah besar, susah untuk menyembuhkannya. Kalau sudah besar, terkuak lebar lukanya, sukar untuk bisa menutupnya kembali. Oleh sebab itu begitu ada celah sedikit, langsung datang sama Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan, minta ampun, mengampuni, dan mengasihi. Kenapa? Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, maka doamu dengan hati yang benar, disertai dengan kebenaran Tuhan, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Doamu akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan, keleluasan kepada engkau, dan Tuhan memberikan jalan untuk naik dan naik ke atas, berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Saudara, manusia boleh berencana. Buat apa engkau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Nggak bisa dibawa. Saya merasa juga kehilangan akan dokter ini. Kenapa? Dia itu baru beberapa hari, dia berkata, Ling, rumahku terjual satu. Ya, dengan harga sekian. Terus dia berkata lagi, Ling, aku beli obat banyak. Obat buat suntik kamu dan teman-teman semua. Sak banyak-banyaknya. Tidak akan habis. Dia berencana untuk memberikan suntikan sama saya kalau bisa tuh seumur hidup. Obatnya wis wakeh, dikulakno saakeh-akehne, tapi apa daya, beliau harus kembali pulang ke surga. Saudara, manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu mari, ya, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa selama ini saya hanya mendoakan beliau setiap hari. Ya, dulu awal-awalnya karena serangannya banyak, pagi, siang, sore, malam. Lama-lama sudah mulai bersih, cukup sehari 2 kali. Mulai sehari 1 kali tiap malam sampai pagi. Ya. Terus berdoa memuji penyembah. Dan ketika saya mendoakan, beliau juga memperhatikan, memberikan suntikan vitamin dan sebagainya supaya tetap kuat. Ya. Dan tadi ada seorang ibu gembala berkata, Ling, kamu sudah disuntik terus, sekarang kalau nggak disuntik gimana?
Kan loyo, kan tidak seperti saat ini saya bilang, percaya. Tuhan akan kirim dokter yang lain. Amin. Tuhan itu punya jalan banyak, saudara. Ya, kita nggak usah berencana, kita berdoa saja, berikan yang terbaik buat Tuhan. Layani aja yang terbaik dengan segenap hati. Maka Tuhan sendiri yang menyuplai, Tuhan sendiri yang memberkati engkau, Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, mari saudara, Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Saya pernah bersaksi, bukan? Ya, ketika saya sepatunya itu udah rusak, hampir rusak tuh jebol. Tapi saya nggak belum beli. Tiba-tiba Tuhan kirimkan teman saya kasih sepatu pink. Ya, sepatu yang dia beli, dia kasih saya. Saya bersaksi di Zoom ini, tiba-tiba Tuhan kasih lagi orang lain. Seorang ibu yang terganda kasih satu sepatu. Kasih lagi 2 sepatu, saudara. Tuhan itu luar biasa ketika Anda melayani dengan kasih. Ya, mari berikan hatimu yang terbaik, yang termanis buat Tuhan. Berikan semua layananmu, pelayananmu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada engkau. Dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan ngomong lama-lama. Saya langsung pada poinnya. Dan biarlah Anda belajar. Anda belajar dan mulai berbenah. Kalau dulu biasa-biasa, hari ini semakin melekat, semakin luar biasa. Supaya jangan kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tetapi yang terkemudian menjadi yang terdahulu, sayang saudara. Ya, mari. Ialah manis bersepala bersephalaskan. Ialah manis bersepala bersephalaskan. Adik bersepala bersephalaskan. Ialah manis bersephalaskan. Ialah manis bersephalaskan. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan lagi. Bisa co-host bantu. Ialah manis bersephalaskan. Nanti semua waktu ada pujian penyembahan semua berdoa dalam hati. Ya, berdoa. Apa yang dalam hatimu, unek-unekmu semua, ganjalan-ganjalanmu, semua kejengkelanmu, serahkan sama Tuhan. Minta ampun, mengampuni, mengasihi. Supaya tidak ada celah. Supaya engkau berkemenangan. Buat apa engkau punya seisi dunia ini? Tetapi apabila tidak ada keselamatan, sia-sia. Jeri lelahmu, jeri payamu, sia-sia. Rumahmu boleh ada 100, satu pun tidak bisa kau bawa pulang. Ya kan? Ya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua
semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari bawa hidup kita, katakan sekali lagi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari dimanapun saudara berada, buka hatimu dan sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dari setiap suku, kaum dan bahasa, kami datang menyembah-Mu Yesus. Oh rabasakara. Ini hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Terus Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan. Layakkan menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyatakan perbuatan-Mu besar. Pakai kami Tuhan. Oh ya lama. Makasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari.
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Yesusku. Haleluya. Mari dimanapun saudara berada, buka hatimu, datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Hidup ini menjadi penyembahan. Biarlah kami dipakai untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, terjadilah kepada kami sesuai kehendak-Mu. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan. Engkau tidak melihat rupa kami, Engkau tidak melihat apakah kami punya sesuatu. Engkau tidak memandang kami dengan apa yang dilihat manusia. Tapi Tuhan lihat hati kami. Kami mau dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh mari angkat hatimu, katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Mari sekali lagi dimanapun sudah berada, angkat hatimu, katakan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh haleluya. Biarlah segenap hidup kami yang terbaik kami persembahkan bagimu Yesus. Kami persembahkan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sekarang kami buka hati kami. Berfirmanlah kepada kami, tuntun kami. Dikasih sekali. Biarlah manis bersama sekali.
Ibu Henipet. Henipet, Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau, anakku. Mari kembali bersyukur dalam segala hal. Dan biarlah engkau tidak lalai, tetapi engkau selalu melekat kepada aku Tuhan Allahmu. Kembali tertanam di tepi aliran sungai kehidupanku. Karena ketika engkau tertanam dalam sungai kehidupanku, maka semakin hari pohonmu semakin subur, semakin kuat dan gagah perkasa, semakin rimbun daunnya. Tetapi apabila engkau ialah manis karena semakin jauh dan semakin jauh, maka aliran air itu semakin tersendat dan tersendat. Sehingga pohon itu akan kering dan kering. Sebelum hal itu terjadi, aku sudah ingatkan kembali. Kembali melekatlah, kembali masuk ke dalamanku. Supaya engkau tetap menghasilkan buah yang manis. Dan apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaanku. Akan ada perubahan-perubahan terjadi. Dan banyaklah berdoa, kata Tuhan. Ialah manis dengan investasimu. Ialah manis karena ketika engkau terus melekat kepada aku, semakin kau peka dan dengarkan suaraku, dan kau melakukan sesuai dengan petunjukku, maka engkau pun terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Tetapi semuanya akan aman-aman. Mari, aku sangat mengasihi engkau, karena hanya akulah yang bisa meluputkan dari segala bencana yang tidak terduga. Mari, aku sangat mengasihi engkau, berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Yang manis bersubhalaskan. Yang manis bersubhalaskan. Bapak Agus. Bapak Agus, Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau, anakku. Mari kembali sujud di hadapanku sambil bersyukur dalam segala hal. Aku yang memberikan kesejukan. Aku yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Dan biarlah engkau juga menjadi saluran berkat buat kebenaran firman-Ku. Dan biarlah engkau juga menjadi saluran berkat buat orang-orang yang tidak berdaya. Mari anakku, aku sangat mengasihi engkau. Ialah mana seperti engkau berkata, aku tidak mampu Tuhan. Aku yang memberikan kemampuan kepada engkau. Doakan. Mulai hari ini menabur doa di tempat ini. Dan ketika engkau menabur doa buat pekerjaanku yang ada di Zoom ini, doamu tidak akan sia-sia. Engkau akan menuai jawaban doa yang dari aku Tuhan Allah. Dan kau akan tampil kembali kuat dan gagah perkasa, berkemenangan. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ialah manis kepada bersubahalaskan. Ialah manis kepada bersubahalaskan. Dikasih bersubahalaskan. Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, Tuhan katakan, aku juga sangat mengasihi engkau, anakku. Tetap ada kesatian bersama keluargamu, sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu, sambil bersyukur dalam segala hal. Jangan lalai, kata Tuhan. Ialah manis karena bersubhalaskan. Karena Pak Yusuf ini menaruh kertas-kertas putih di atas mejanya. Dan Bapak ini lagi naik tangga mau ambil mangga gitu, seperti mau ngambil mangga di atas pohon. Ketika Bapak itu sedang naik tangga, ada angin kencang. Dan Bapak itu cepat-cepat turun ya, karena anginnya semakin kencang. Tetapi ketika Bapak cepat-cepat turun, beberapa nota itu terkena angin sehingga terbang begitu. Tuhan katakan, hati-hati, berjaga-jaga, berwaspada sebelum hal itu terjadi. Simpan baik-baik notamu di dalam laci, dan biarlah engkau selalu melekat kepada aku, supaya engkau semakin jeli dan jeli, sehingga nota itu nggak sampai terbang dan kau kehilangan. Tetapi simpan baik-baik dan sujud di hadapanku kembali. Apapun yang terjadi, ada angin, ada apapun, tetapi engkau tetap aman dan nyaman bersama aku. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Ibu Gembala Grace Lumampau. Ibu Gembala Grace Lumampau, Tuhan katakan, hambaku. Betapa aku Tuhan Allahmu sangat mengasihi engkau, hambaku. Mari kembali terus bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Ialah manis bersubhalaskan. Ialah manis karena bersubhalaskan. Ialah manis karena bersubhalaskan. Ialah manis karena bersubhalaskan. Ialah manis bersubhalaskan. Dikasih bersubhalaskan. Ialah manis bersubhalaskan. Ialah manis bersubhalaskan. Ialah manis bersubhalaskan. Ialah manis bersubhalaskan.
Ada persoalan-persoalan. Ialah manis persoalan-persoalan. Tuhan perlihatkan gini. Ibu Grace Lumapo ini kayak naik mobil ya. Naik mobil di jalan yang lurus panjang. Bagus sekali gitu jalan itu lurus. Di depannya juga banyak mobil begitu. Dan melewati satu terowongan. Jadi kayak bukan terowongan tapi dari kiri kanannya itu seperti ada lengkungan pagar atau lampu gitu ya. Jadi bagus begitu yang bisa dilewati kalau masuk perumahan ya. Ada lengkungan terowongan. Nah, mobilnya Ibu Grace itu masuk di situ dan Ibu berkata, "Awas, awas, awas. Hati-hati, awas, awas, awas." Ternyata di depan itu ada sinar yang terang sekali. Ibu pikir itu ledakan sampai Ibu berkata, "Awas, awas." Tetapi tiba-tiba Tuhan perlihatkan, Ibu sudah ada di atas awan-awan. Dan Ibu melihat di bawah. Ibu melihat di bawah, Tuhan perlihatkan kepada Ibu ternyata di bawah itu porak-poranda. Ada malapetaka menimpa, melanda dalam dunia ini. Dan ketika Ibu melihat semua itu, Tuhan katakan, masih ada waktu. Aku sudah memperlihatkan ini semua kepada engkau, bukan? Oleh sebab itu mari persiapkan domba-dombaku, supaya mereka tidak tertinggal. Tetapi mereka boleh terluput dari malapetaka dan berbahaya. Dan mereka boleh mendapat keselamatan yang dari aku naik dan naik. Menyambut kedatanganku yang kedua kali. Dan apa yang kau lakukan, kau kerjakan tidak sia-sia. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Dan aku yang memberikan kekuatan kemampuan kepada engkau. Aku yang menjagai, mengcover, dan meluputkan dari segala mara bahaya. Mari hambaku, aku sangat mengasihi engkau. Berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Mungkin ada pesan Tuhan dari Ibu Gembala, Grace Lumampau, bisa. Salam, puji Tuhan, kita ada sedang menikmati hadiratnya di Grace Ministry Zoom. Saya melihat terang begitu benderang dan muncul sebuah gunung atau bukit. Yang pertama, bukit ini menjadi matahari. Sudah itu menjadi bulan dan juga menjadi bintang. Saya bilang, Tuhan, apa maknanya? Tuhan beritahu bahwa setiap orang yang mencari Dia layak hidup dalam kesucian dan kekudusan. Karena Allah Bapa kita adalah matahari kebenaran, melalui firman-Nya kita dibebaskan dari segala hal-hal yang tidak memungkinkan iman kita meningkat. Karena sesuai dengan pujian lagu tadi berkata, Tuhan tidak memandang harta, tidak memandang rupa secara mata, jasmani, atau pandangan di luar kita, tapi Dia melihat hati. Jadi mari kita mempercayai Allah Bapa kita, Dia sangat-sangat mengasihi kita. Bulan itu berbicara juga pribadi Yesus yang setiap saat akan membuat Dialah dasar iman kita yang paling suci. Dialah kekuatan kita. Yesus adalah penopang kita yang setia, dan melalui ketebusan darahnya kita disucikan. Dan mari kita berdasar kepada Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus Kristus kita tidak berarti. Bintang itu melambangkan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, dan Tuhan tidak hanya melihat kelompok-kelompok, tetapi Tuhan melihat supaya semua menjadi satu di dalam Dia. Dan Dia perlihatkan kegagahannya yang berupa cahaya yang tidak bisa kita tatap lebih jauh karena cahayanya begitu gemilang, bergemerlapan yang begitu benderang. Dan Tuhan berkata supaya semua kita jangan sampai lari dari panggilan, dan kita boleh masuk pada pilihannya
dan ketetapannya karena Tuhan ingin supaya kita semua selamat. Dengan demikian meneladani Yesus tidak rugi dan mengikuti Yesus sangat ada keuntungan besar. Sekalipun Tuhan bilang kita akan menghadapi gejolak, dan gejolak itu berupa masalah-masalah yang terjadi baik secara pribadi, keluarga, dan untuk dunia ini. Tapi Tuhan tidak melihat harta dunia, tapi Dia melihat hati. Sebabnya Tuhan inginkan kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk menjadi baitnya yang kudus, dan kita menikmati gaya hidup Tuhan, pandangan Tuhan, pikiran dan hati Tuhan yang ada pada diri kita. Itu yang Tuhan inginkan, dan kita mau mendoakan semua orang supaya Tuhan lawat mereka yang belum selamat. Tuhan buat kita penuh kasih, tidak perlu egois, tapi kita mau supaya mereka selamat. Mereka juga yang tidak menyukai pelayanan kita, termasuk Grace Ministry Zoom, mari lepaskan pengampunan dan tidak perlu kita menghakimi, sebab semua dosa orang dapat disucikan Tuhan. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun baik di dunia dan di akhirat. Saya diperlihatkan gunung itu berubah menjadi satu gunung yang begitu indah. Dan dialah sandaran hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Tumempau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita semuanya. Kita yakin dan percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Ya, Ibu sudah menyampaikan, sudah menyabarkannya, dan biarlah kita semakin melekat sama Tuhan, karena Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa, dan Tuhan mau kita benar di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Gembala. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Ibu Gembala, Ibu Ong Ling Ling, Gembala Grace Ministry Zoom, maupun di mana Ibu melayani di Omset dan tempat-tempat lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Semua berkat doa Ibu dan juga semua yang ada di Zoom. Ya, terima kasih, semangat, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Sama-sama. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan, ada? Ada yang dipercayakan penglihatan nubuatan? Aileen, saya mau bersaksi dong. Boleh, silakan. Jadi pas Kamis kemarin ini pas Zoom saya dapat gambaran kayak gini. Bakal ada bumi. Bumi ini bakal terbelah jadi 2 atau beberapa bagian. Jadi beberapa bagian lebih lah. Terus seperti kayak demo kemarin ya, kurang lebih itu kan kemarin udah kebagi jadi beberapa bagian juga. Kurang lebih seperti itu, dapat gambarannya buminya itu kebelah gitu kayak bakal hancur karena dia kebelah jadi beberapa bagian. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ai, terima kasih. Ya, terima kasih, semangat. Anastasia terus maju, terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, supaya Tuhan percayakan semakin hari semakin lebih banyak lagi, ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Anastasia, mewarnai dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara, ada pesan Tuhan lagi yang meneguhkan, di mana akan ada ya tanah terbelah, ya pecah, ya berarti akan ada sesuatu yang terjadi. Ini peringatan dari Tuhan buat kita untuk supaya berjaga-jaga dan berwaspada, banyak berdoa, dan hidup dalam kebenaran. Karena ketika hidup dalam kebenaran, maka tangan Tuhan yang meluputkan orang benar dari malapetaka dan mara bahaya. Dan melalui pesan-pesan Tuhan kali ini juga, melalui Anastasia ini adalah anak yang baru dipercayakan Tuhan
Ya, itu luar biasa. Anda mulai siapkan diri sembako di rumah, ya, masing-masing. Supaya ketika terjadi sesuatu huru-hara, mungkin kekacauan seperti yang barusan terjadi, kita tidak bisa keluar rumah, tetapi persiapan sudah ada di rumah kita. Ya, banyak berdoa. Ada lagi mungkin yang lain? Shalom, Celingling. Ya, Ya, saya mau bersaksi ya. Waktu ya, hari Kamis itu kan saya ikut Zoom-nya Celingling, Kriministri ini. Kamisnya kan saya sudah didoakan untuk tuntunan Tuhan itu kan jam 12 itu saya sudah ikut. Terus malamnya ikut, terus ternyata saya kan pinggang saya sakit luar biasa. Saya doa terus, saya tetap buka Zoom. Tapi Tuhan bilang, saya doa minta tolong Tuhan. Gimana Tuhan, saya nggak bisa duduk, hanya berbaring. Sakit luar biasa. Terus Tuhan itu bilang, saya disuruh istirahat. Saya ngantuk. Sepertinya Tuhan kasih saya istirahat. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan yang suruh, saya memang nggak apa-apa. Saya nggak marah. Saya tetap berdoa minta tolong Tuhan sembuhkan pinggang saya. Saya justru Tuhan itu berhenti Zoom, suruh istirahat, tidur. Saya makanya pamit sama Celingling, bukannya saya sama Tuhan bilang, Tuhan saya bukannya saya marah dengan gembala kita Celingling ini. Saya memang saya live dari Zoom ini, saya istirahat keluar dari lift ini, Zoom ini saya pamit chat di dalam Zoom itu, saya keluar lift, saya istirahat, doa lagi. Saya bilang mengatakan, Tuhan, saya sudah keluar dari Kriministi ini, Zoom ini, saya bukannya untuk minta doa. Saya kalau memang Tuhan yang suruh saya berhenti di Zoom ini, suruh istirahat, saya istirahat. Saya terus berdoa. Saya minta pertolongan jamaah saya. Tangan saya yang kanan ini saya pegang pinggang saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa duduk. Ini saya berbaring ke kiri. Saya nggak jatuh, nggak apa. Tiba-tiba kok sakit ini Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Walaupun saya nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Saya mohon minta ampun. Mengasihi saya Tuhan. Saya bisanya berdoa berbaring. Ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Saya memuji Tuhan itu, saya yang nyanyinya Bilur. Saya terus mengikuti sampai saya minta apa bukan apa Sylvia ya, minta kirim lagunya sampai saya berdoa minta sama Tuhan dijamah. Akhirnya dijawab sama Tuhan. Nah, hingga sekarang ini puji Tuhan ya. Haleluya ya, saya sembuh luar biasa bisa duduk ini. Saya makanya Tuhan itu yang bilang mengatakan saya disuruh keluar dari Zoom ini, suruh istirahat. Saya keluar. Saya pamit, bukannya saya marah. Makanya saya duduk berdiam memuji Tuhan. Ah, terus sembah Tuhan dan saya berterima kasih atas segalanya untuk mujizat dari Tuhan ini, kesembuhannya luar biasa tanpa ke dokter maupun minum obat. Saya terus doa, saya hanya bisa nangis. Terus ternyata kalau memang Tuhan saya mencari Tuhan itu bukannya saya penting diri saya ya. Saya walaupun saya ada keadaan apapun, eh, ada apa demo-demo pun saya ya mendoakan seluruh rakyat yang di Indonesia semuanya yang di mana-mana itu. Saya bilang supaya damai dan sejahtera, tidak ada apapun. Terus saya doa, saya walaupun sakit apapun saya belum dijawab, saya nggak putus asa. Saya hanya bisa minta ampun sama Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Celingling luar biasa ya, pinggang saya sampai hingga sekarang ini saya nggak ke dokter, nggak minum obat, sembuh luar biasa, mujizat ini. Terima kasih Celingling, doa-doa dari pesan Tuhan itu saya turuti itu. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati Celingling, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Poping tetap setia, tetap tekun dan setia mencari wajah Tuhan, ya. Tetap terus memuji menyembah Tuhan, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidupmu. Percayalah ketika engkau benar di hadapan Tuhan, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya,
boleh Ya, sembuh. bisa Maju duduk, terus. bisa jalan. Ya, Tuhan menyertai dan melindungi Pobing dengan kekuatan kesehatan umur panjang, Amin. kemampuan Yang kehidupan terbaik. yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mungkin Amin. ada lagi yang lain? Shalom, shalom, Bu. Ya, amin. Ya, amin. Rova, silakan. Ya. Eh, saya kemarin berulang tahun. Orang saudara-saudara yang mendoakan saya. Pagi-pagi saya bangun, terus ada suara yang saya dengar. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya cari saya berpikir apa itu, suara apa itu, di mana itu. Saya cari di Alkitab, Filipus pasal 4 ayat 4. Terus ada suara lagi. Iblis tidak diam mengejar umat manusia, mencari cara untuk menghalangi beribadah kepada Tuhan. Itu yang saya dengarkan, Bu. Terima kasih kalau Ya, puji Tuhan. Kesaksiannya juga pesan Tuhannya yang disampaikan. Di hari ulang tahunmu Tuhan memberikan sukacita. Ya, damai sejahtera, sukacita, bersukacitalah senantiasa. Apapun keadaanmu. Karena ketika kita terus menjaga hati kita, sukacita, damai, iblis tidak akan bisa masuk. Ya, dan ada peringatan Tuhan kita berjaga-jaga terhadap iblis. Ya, yang mulai mencari anak-anak Tuhan untuk diseretnya. Kan penglihatannya untuk tahun depan 2026 ada 2 pintu gerbang yang dibuka. Kalau biasanya pintu gerbangnya cuma 1, sekarang ada 2. Pintu kemenangan berjalan dalam koridor kebenaran, dan pintu yang masuk menuju ke jalan alam maut. Oleh sebab itu jaga hati, terus melekat sama Tuhan. Ya, terima kasih atas pesan Tuhan yang disampaikan dari Amenia Mendrova. Maju terus pantang mundur, melekat terus sama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Amenia Mendrova dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. maju terus, Tuhan percayakan lebih banyak lagi. Amin. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan? Penglihatan nubuatan ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Saya minta tolong co-host bisa ditayangkan baksos kita. Ya, saya permisi ke belakang.